Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azriel Anasar dengan NIM 415211100036. Saya di sini akan menjelaskan rangkuman dari PPT modul keempat yang berjudul Prinsip Design Rules dan Universal Design. Design rules itu ada 3 ya, yaitu ada dibagi menjadi standar, guidelines, dan prinsipal. Untuk yang standar ada 1, yaitu ditetapkan oleh badan-badan nasional atau internasional untuk memastikan kepatuhan yang dibuat komunitas besar dari standar desainer yang memerlukan teori yang mendasari perubahan teknologi yang berubah perlahan. 2. Standar hardware dan perangkat lunak lebih umum daripada otoritas tinggi dan detail tingkat rendah. 3. ISO 9241 mendefinisikan daya guna sebagai efektivitas, efisiensi, dan kepuasan saat pengguna menyelesaikan tugas. Lebih sugestif. 2. Ada guidelines. 1. Lebih sugestif dan umum. 2. Banyak buku teks yang melaporkan tentang pedoman. 3. Pedoman abstrak atau prinsip yang berlaku selama siklus kehidupan awal kegiatan. 4. Rincian pedoman gaya panduan berlaku selama aktivitas siklus hidup kemudian. 5. Pemahaman bantuan pedoman dalam menyelesaikan konflik. Ada beberapa prinsip singkat untuk desain yang baik dari norma, yaitu 1. Visibility. Buat bagian-bagian yang relevan terlihat dengan baik oleh pengguna. Buat apa yang harus dilakukan oleh pengguna dengan jelas, misalnya menyediakan pesan suara yang mengatakan apa yang harus dilakukan. 2. Ada feedback. Mengirim informasi kembali kepada pengguna tentang apa yang telah dilakukan. Misalnya, ketika mengklik tombol, keluar suara berupa feedback atau berupa highlight merah. 3. Constraint. Membatasi tindakan-tindakan yang mungkin dapat dilakukan oleh pengguna, membantu mencegah pengguna dari salah memilih pilihan. 4. Good mapping. Hubungan antara kontrol dan gerakan mereka serta hasil dari aksi yang dilakukan. 5. Konsistensi. Desain antarmuka yang memiliki operasi serupa dan menggunakan elemen serupa untuk tugas serupa. Principles. Jacob Nielsen's 10 heuristics. A. Visibility of system status. Status sistem yang mudah dibaca. Suatu kondisi di mana desain harus selalu memberikan informasi kepada pengguna tentang apa yang sedang terjadi melalui feedback yang sesuai dan tepat waktu. Contohnya, pada saat penulisan password. 2. Match between system and the real world. Kecocokan antara sistem dan dunia nyata. Desain harus selalu memberikan informasi yang mudah dipahami oleh pengguna, seperti menggunakan bahasa sehari-hari dan konsep yang mudah dimengerti. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesan keakraban dan kepercayaan bagi pengguna. 3. User control and freedom. Kebebasan dan kontrol pengguna. Mampu memberikan kemudahan dan kebebasan kepada pengguna dalam menggunakan interface untuk menghindari kesalahan yang dapat terjadi. Contohnya, seperti pengguna yang dapat melakukan undo, redo, dan lainnya. Ketika pengguna tidak sengaja menghapus email, maka pengguna dapat melakukan undo pada pesan tersebut. 4. Konsistensi and standards. Standar dan konsistensi. Desain yang konsisten dan baik akan memudahkan pengguna dalam menggunakan fitur-fitur yang tersedia. Konsistensi dapat diterapkan juga dalam bahasa, penulisan kata-kata, navigasi, dan sebagainya. Sedangkan standar yang dimaksud ialah mengenai platform dan dari sistemnya. Contohnya, ketika ingin mengembangkan aplikasi mobile, maka harus mengikuti standar atau petunjuk yang ada. 5. Error prevention atau pencegahan error. Kasus error atau bug seringkali ditemukan saat penggunaan sistem dan kondisi ini tidak dapat dihindari. Namun, dengan desain yang baik, hal tersebut dapat mencegah pengguna melakukan kesalahan. Contohnya, ketika ingin melakukan tweet di Twitter, maka tombol tweet tidak akan bisa diklik sebelum pengguna menulis teksnya. 6. Recognition, Return, dan Recall.
meminimalkan pengguna dalam mengingat dengan membuat elemen, tindakan atau aksi, dan objek terlihat oleh pengguna. Membuat sebuah desain aplikasi yang membuat pengguna dapat mengenali pola desain yang dibuat sehingga mereka bisa tetap menggunakan aplikasi tanpa harus mengingat langkah yang harus dilakukan setelahnya. 7. Flexibility and efficiency of use. Fleksibel dan efisien untuk digunakan. Poin ini menekankan bahwa sistem sebaiknya memberikan fleksibilitas dan keefisienan dalam penggunaan. Contohnya penggunaan shortcut. 8. Aesthetic and minimalist design. Tampilan desain seharusnya tidak berisi informasi yang tidak relevan dan jarang dibutuhkan. Keberadaan informasi yang tidak relevan akan bersaing dan mengganggu informasi yang penting dan visibilitas informasi yang perlu bagi pengguna. Oleh karena itu, beberapa hal simpel seperti pemilihan warna dan penempatan posisi yang tepat harus diperhatikan baik-baik. 9. Help user recognize, diagnose, and recover from error. Pesan error seharusnya ditulis dalam bahasa sederhana tanpa kode, menunjukkan masalahnya, kemudian memberi saran untuk solusinya. Contohnya, ketika melakukan registrasi pada suatu website ataupun aplikasi, maka harus mengisi form dengan benar. Ketika terjadi kesalahan saat pengisian, sebelum mengirimkan, sistem dapat menunjukkan kesalahannya dan memberikan saran sebagai solusinya. 10. Help and documentation system harus memiliki dokumentasi yang relevan dan fitur help yang baik, sehingga pengguna dapat mempelajari segala sesuatu yang terkait dengan sistem. Universal design. Desain universal dapat didefinisikan sebagai desain produk dan lingkungan yang dapat digunakan dan dialami oleh orang-orang dari segala usia dan kemampuan, semaksimal mungkin tanpa adaptasi. Berdasarkan pengertian di atas, desain universal menekankan pada fungsi dari sebuah fitur yang dapat digunakan oleh semua kalangan, baik dengan hambatan maupun tidak dengan hambatan. Menurut Center of Universal Design di North Carolina State University, prinsip desain universal meliputi 1. Equitable use, desain yang dapat digunakan oleh pengguna dengan beragam kemampuan. 2. Flexibility in use, desain yang mengakomodasi beragam pilihan dan kemampuan individu pengguna. 3. Simple and intuitive use, desain yang mudah dipahami dengan mengakomodir berbagai pengalaman, pengetahuan, kemampuan bahasa, atau tingkat konsentrasi pengguna. 4. Perceptible information, desain yang mampu mengkomunikasikan informasi secara efektif kepada pengguna dengan mengakomodir seluruh kondisi sekitar atau kemampuan sensori pengguna. 5. Tolerance for error, desain yang meminimalkan bahaya dan kerugian akibat kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan. 6. Low physical effort, desain dapat digunakan secara efisien dan nyaman tanpa kelelahan dan atau tingkat kelelahan yang rendah. 7. Size and space for approach and use, desain ukuran dan ruang yang sesuai disediakan untuk pendekatan, jangkauan, manipulasi, dan penggunaan dengan mengakomodir semua ukuran tubuh, postur, atau mobilitas pengguna. Terima kasih. Sekian rangkuman dari PPT modul keempat yang berjudul Universal Design dan Rule Design. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.